Halo, kita lanjutkan ya pembelajaran kita untuk pencatatan transaksi. Nah, seperti janji saya kemarin, di sini sekarang kita akan membahas tentang cara atau contoh soal untuk penjurnalan. Nah, pada tanggal 1 September, ini contoh soalnya ya, ada para pemegang saham yang menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro ke dalam perusahaan dan dia akan mendapatkan saham. Kemudian SoftByte membeli peralatan komputer secara tunai senilai 7.000. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kita analisa satu persatu. Oke? Jangan lupa bahwa setiap kelompok akun itu memiliki peraturan sendiri untuk debit dan kreditnya. Nah, buat Anda yang lupa, silakan nonton kembali video pembelajaran sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menganalisa. Jadi ketika ketemu soal atau transaksi, kita analisa dulu apakah transaksi tersebut mempengaruhi A, B, C, dan D gitu ya, akun-akun apa saja. Pemegang saham menginvestasikan uang tunai. Teman-teman sudah belajar di persamaan akuntansi yang bab sebelumnya, bahwa kalau ada kata-kata menginvestasikan uang tunai, maka itu berarti perusahaan tersebut akan mendapatkan penambahan kas. Gitu ya. Jadi ingat bahwa transaksi ini kita akan catat dari sisi perusahaan. Jadi transaksi ini mempengaruhi apanya perusahaan gitu. Kalau misalnya tadi bahasanya investasi, ada orang atau para pemegang saham yang menginvestasikan uang, maka perusahaan akan bertambah apanya? Akan bertambah kasnya, ya kan? Lalu, oke Bu, kas itu kelompok aset. Artinya, kalau kas bertambah, posisinya di mana? Oke, semoga masih ingat ya, posisinya di debit. Udah Bu, saya udah ketemu nih debitnya. Nah, kreditnya apa? Karena Ibu bilang kan harus berpasangan, benar. Artinya kreditnya apa kira-kira? Kalau orang menginvestasikan uang, itu berarti akan menambah modal atau ekuitas. Maka yang dikredit adalah modal saham. Ya, Bu, kok bertambah tapi dikredit? Gitu kan ya, kan modal sahamnya bertambah Bu, tapi kok dikredit? Sekali lagi, ingat yang namanya saldo normal. Artinya kelompok ekuitas ini akan bertambah. Kalau dia bertambah, maka posisinya di kredit. Kalau dia berkurang, posisinya di debit. Ingat ya. Lalu transaksi berikutnya, perusahaan ini namanya SoftByte, dia membeli peralatan komputer secara tunai. Lah, kata-katanya membeli. Kalau membeli artinya kita ngeluarin duit. Apakah duitnya keluar sekarang Bu atau nanti? Nah, itu tergantung dari keterangan tunai atau kredit. Kalau ini keterangannya tunai, artinya duitnya keluar sekarang. Artinya kalau duitnya keluar sekarang, apanya yang berkurang? Kasnya berkurang. Kas Bu, kalau berkurang itu Bu, dikredit. Saya tahu nih Bu, apa yang dikredit. Tapi kalau saya tulis dikredit duluan, boleh nggak Bu? Nggak boleh, tulisnya debit duluan ya. Nah, artinya kita mesti cari dulu apa yang didebit. Yang didebit artinya kalau kita beli sesuatu, saya pernah bilang, kalau kita beli sesuatu otomatis kita menambah sesuatunya kita itu. Kita beli air mineral, otomatis kita nambah stok air mineral kita di kulkas atau di lemari penyimpanan makanan kita gitu ya. Nah, artinya di sini yang bertambah apa? Yang bertambah Bu, komputer atau peralatan komputer. Peralatan itu merupakan kelompok aset gitu ya. Jadi kalau asetnya bertambah, maka dia posisinya di debit, peralatannya debit, kemudian kasnya di kredit karena dibayar pakai kas. Oke, ini yang namanya jurnal. Oke, contohnya seperti itu. Itu baru satu transaksi Bu. Ya ampun Ibu, ya pelan-pelan. Kalau kita terbiasa, pasti nantinya satu transaksi ini udah tinggal langsung nyatet. Begitu lihat, baca langsung tulis, oh ini kas, langsung kas di debit. Oh kreditnya ini. Atau kayak tadi, oh ini peralatan di debit, kreditnya apa ya? Oh kreditnya adalah kas, kayak gitu ya. Transaksi berikutnya, contoh perusahaan lain nih ya. Sai Company namanya. Sai Company membeli truk pengangkutan seharga 420.000. Nah teman-teman pernah ketemu nih soal kayak gini di persamaan akuntansi, soal S1 4A ya kalau nggak salah.
yang saya juga jelaskan lewat video. Perusahaan ini membayar tunai 240.000 sekarang dia bayarnya. Dan sisanya 420 kurang 240 Bu, 180. 180-nya dan nanti bayarnya kemudian. Kalau seperti ini ingat kita harus catat dulu yang di debit. Ya, yang di debit apa? Yang di debit adalah kita membeli sesuatu nih. Sesuatunya apa? Truk pengangkutan. Kita beli artinya kita nambah aset kita berupa truk pengangkutan, gitu ya. Jadi di sini tergantung di soal nanti menyediakan akun apa. Misalnya dikasih tahu kamu pakai akun truk atau akun kendaraan, gitu ya. Biasanya kendaraan sih. Atau misalnya pakai akun peralatan. Nah, itu bisa. Jadi di sini kita anggap menggunakan akun, kita lihat jawabannya menggunakan akun peralatan. Jadi peralatannya nambah di debit. Ya, 420.000 senilai harga truk tersebut. Lalu kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah pengurangan kas, di mana kasnya berkurang karena dia pakai bayar 240. Bu, belum seimbang. Iya, belum seimbang karena selain dia membayar, dia juga ngutang sebagian gitu ya. Sebagiannya itu ya 180.000. Ingat, utang itu masuk kelompok liabilitas. Artinya saldo normalnya jika utang atau jika liabilitas bertambah, maka dia akan diletakkan di posisi kredit. Itu. Jadi nanti kalau utangnya dibayar Bu, bagaimana? Ya utangnya pindah ke debit. Utang usaha di debit, misalnya dia udah bayar nih 180.000, dibayar pakai apa? Pakai kas, artinya kas lagi di kredit gitu. Sehingga nanti tetap kas yang keluar 420.000 gitu ya. Tapi itu nanti, belum. Oke, nah kalau kita udah jurnal, itu tadi hanya 2 contoh jurnal ya, secara garis besar biasanya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah jurnal, selanjutnya kita akan buat yang namanya buku besar. Buku besar ini biasanya berisi semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Kelompok akun tuh yang mana? Yang tadi ada aset kelompok akun-akun yang ada di aset itu kayak kas, peralatan, piutang ya dan seterusnya. Gitu. Kayak gini ya. Jadi aset misalnya ada kas. Jadi dibuat masing-masing. Buku besarnya kas bagaimana, buku besarnya perlengkapan bagaimana ya, dengan mempunyai saldo masing-masing. Kas saat ini saldonya berapa? Perlengkapan saldonya berapa ya? Nah, saldonya ini akan berkurang ataupun bertambah seiring dengan adanya transaksi-transaksi pencatatan jurnal seperti tadi. Gitu ya. Jadi buku besar ini akan terus-menerus ada gitu ya. Nah, oke, ini contoh buku besar ya. Buku besar untuk akun kas. Ini contoh yang standar. Ingat, kas itu saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di debit. Jadi anggaplah saldo awalnya 25.000. Di debit kan ya. Sehingga saldonya di sini 25.000. Tanggal 2 misalnya ada transaksi pengeluaran kas. Jadi artinya kas tersebut dicatat di kredit 8.000. Pengeluaran kas artinya kasnya berkurang Bu. Itu pasti Bu. Iya. Artinya saldonya di sini apa? Saldonya di sini 17.000. Kok bisa Bu? Iya, tadi di sini debit, di sini kredit, saling mengurangkan karena berlawanan. Nah, lalu di sini saldonya saldo debit atau saldo kredit? Ingat, selalu di sini saldo normal, yaitu debit. Kok bisa debit Bu? Iya, karena saldo awalnya lebih besar debitnya daripada pengurangan transaksi di kreditnya. Sehingga di sini 17.000 adalah saldo debit. Lalu ada lagi penambahan kas di tanggal 3, tanggal 9. Nah, itu semuanya menambah saldonya. Kemudian tanggal 17, 20, 30 itu pengurangan kas, sehingga dari hari ke hari sampai tanggal 30 kasnya semakin berkurang, tapi sampai akhirnya ada saldo sebesar 9.450. Nah, setelah buku besar ini dibuat, lalu selanjutnya kita akan melakukan setelah jurnal dibuat, lalu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pemindah bukuan ke buku besar seperti bentuk yang tadi atau seperti ini. Gitu ya. Caranya ini ada nih teman-teman. Bukukan untuk mendebit akun. Mulai dari tanggal, nomor halaman jurnal dan jumlah transaksinya berapa. Masukkan nomor akun, itu semuanya ada ya, tinggal kalian mengikuti seperti ini. Oke, nanti kita akan lihat di contoh-contoh soalnya.
Nah, kemudian kalian juga akan menemukan yang namanya kode akun. Apa sih kode akun itu? Kode akun itu berisi akun-akun dan nomornya untuk mengetahui nanti lokasinya di buku besar dia masuk bagian apa. Jadi biasanya kalau aset misalnya diawali dengan angka 1 gitu ya. Lalu kalau liabilitas biasanya diawali dengan angka 2 misalnya ya, tergantung biasanya sih beda-beda, tetapi seringnya ya seperti ini. Ada juga perusahaan yang ini panjang karena mungkin jenis asetnya banyak. Ininya banyak nih liabilitasnya karena jenis-jenis liabilitasnya juga banyak. Ya, ini yang paling standar khususnya untuk materi pengantar, materi dasar ya, basic. Oke, bisa teman-teman perhatikan, juga ada di buku teman-teman semua. Oke, ikuti langkah-langkah berikut ya. Tentukan jenis akun terkait, tentukan apakah transaksi akan menambahkan atau mengurangi dan berapa besar perubahannya. Terjemahkan penambahan atau pengurangan tersebut, apakah dia dicatat di debit atau di kredit. Oke, nah tapi udah ada langsung jawabannya ya. Jadi transaksinya tanggal 1 Oktober, si Arya Sechi menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000. Ini saya nggak tahu mata uang apa, maaf. Nanti boleh dicari tahu ya. Pada agensi periklanan yang disebut Pioneer Advertising Agency Incorporation. Jadi ini kita bicara kalau misalnya dia bilang investasi, si CR ini menginvestasi pada suatu perusahaan namanya Pioneer. Maka artinya kita akan mencatat dari sisinya si Pioneer. Gitu. Nah, kalau kayak gini Bu, asetnya nambah nih Bu. Aset berupa kas nambah 10.000 dan ekuitas berupa modal saham bertambah juga 10.000. Kalau dari sisi persamaan akuntansi seperti ini Bu. Good. Ya, kalau ada yang sudah bisa menganalisa seperti itu. Nah, setelah kita menganalisa seperti ini, kita buat atau kita catat dalam bentuk jurnal debit dan kredit. Oke, aset yang bertambah dengan di debit kas ya. Ekuitas kalau dia bertambah posisinya di kredit. Nah, maka modal sahamnya diletakkan di kredit. Lalu kemudian sudah bikin jurnal, kita ngapain? Sudah bikin jurnal, kita lakukan pemindah bukuan atau bahasa kerennya posting ke buku besar masing-masing akun tersebut. Nah, ini kan ada 2 akun ya yang terpengaruh dari transaksi ini, yaitu akun kas dan akun modal saham biasa. Maka kita buat nih buku besarnya secara mudah ya. Ini namanya buku besar bentuk T. Kalau masih ingat akun bentuk T, kas, di atas namanya, nomornya, modal saham ya dengan nomornya. Lalu di sisi kiri ini debit, di sisi kanan ini kredit. Jadi otomatis kita ngikutin ini ya. Dia di debit, di sini dia 10.000. Ini dia di kredit, di sini di kredit 10.000. Begitu. Kalau ada transaksi lagi gimana Bu? Oke, kita lihat. Kalau ada transaksi lagi. Nah, kebetulan di sini kita baca ini bukan transaksi kas, nanti kita lihat bagaimana kalau ada transaksi kas lagi, gitu ya. Nah, ini sama, lakukan analisa seperti sebelumnya. Lalu kemudian Anda buatkan jurnalnya. Oke? Jadi ini dia beli aset berupa peralatan seharga 5.000 dengan menandatangani wesel bayar senilai 5.000, artinya dia ngutang. Berjangka 3 bulan. Nah, ini udah mulai ada variasi teman-teman. Tadi sebelumnya kan saya bilang ya, wesel bayar itu biasanya ada bunganya dan ada jangka waktunya. Nah, ini kapan digunakan? Nanti, tenang, pelan-pelan. Kalau kayak begini ya masih dicatat dulu wesel bayar bertambah. Gitu, sebesar nilai wesel bayarnya. Ilustrasi berikutnya. Nah, ini udah ada nih ada kas lainnya. Jadi dia terima uang muka sebesar 1.200 untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini kalian akan mengenal satu akun baru. Namanya pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka ini masuk kelompok liabilitas. Kenapa? Karena jasa belum diberikan. Artinya kita sudah terima uang, tetapi kita belum melakukan tugas kita. Kita ini adalah perusahaan ya. Ini perusahaannya si Pioneer tadi. Pioneer ini adalah agensi periklanan. Jadi dia udah terima uang, tetapi dia belum mempublikasikan misalnya iklannya si pihak yang membayar ini. Sehingga dengan demikian dia punya kewajiban atau liabilitas untuk menyelesaikannya. Gitu ya.
Oke, jadi kalau ada transaksi seperti ini, maka akan muncul yang namanya, oke, dia dapat kas betul, tetapi dia juga punya utang. Utangnya dicatat sebagai utang usaha, Bu? Bukan. Utangnya dicatat ke dalam akun atau akunnya namanya pendapatan jasa diterima di muka. Ilustrasi yang mungkin teman-teman juga sudah sering misalnya itu adalah saat teman-teman membayar kos-kosan misalnya. Ya biasanya kalau kos-kosan itu kan kita bayarnya 1 tahunan ya atau mungkin 6 bulanan. Nah, ibu kos ketika menerima uang dari teman-teman, misalnya teman-teman mulai kos-kosan itu di tanggal 1 Juli misalnya. Di 1 Juli itu ibu kos menerima uang nih, misalnya 5 juta. Nah, 5 juta ini dalam posisinya Bu Kos punya kewajiban untuk menyediakan kamar tersebut untuk Anda selama misalnya jangka waktu 6 bulan. Maka Ibu Kos akan mengaku itu sebagai pendapatan jasa diterima di muka. Atau kalau Ibu Kos posisinya dia menyewakan kamar, maka pendapatan sewa diterima di muka. Gitu ya. Jadi pendapatan jasa diterima di muka ini adalah kelompok liabilitas. Sehingga saldo normalnya ada di mana? Di kredit. Oke, lalu ini pencatatannya, wah ada penambahan nih kas. Tanggal 1 10.000, tanggal 2 1.200 sama-sama di debit. Gitu. Oke, teman-teman, saya udah hampir 17 menit. Selebihnya nanti akan saya bagikan kembali entah di Zoom meeting, entah di video pembelajaran selanjutnya terkait penjelasan-penjelasan seperti ini ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.